Baik, di sini kami akan mereview makalah kelompok 12 yang berjudul Organisasi Islam dan Pendidikan Islam di Indonesia. Saya Retina Aini Hanani sebagai pembuka dan di sebelah kanan saya Nur Afli sebagai materi dan di sebelah kiri saya Putri Ramadhani sebagai pemasukan dan saran. Pertama, saya akan membahas tentang masa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda itu pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Berbagai faktor itu menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang pertama, itu sistem pendidikan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda itu tidak berpihak pada pendidikan Islam. Nah, pendidikan yang didominasi oleh nilai-nilai Barat dan agama Kristen itu menjadi fokus yang paling utama, sementara pendidikan Islam diabaikan atau bahkan tidak diperhatikan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan menjadi kendala yang sangat serius dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pemerintah kolonial Belanda itu cenderung mengalokasikan lebih sedikit sumber daya untuk lembaga pendidikan Islam dibanding dengan lembaga pendidikan yang dianggap lebih sesuai dengan kolonial mereka. Nah, kurikulum Islam yang ditetapkan pada masa itu sangat tidak relevan dan sangat tidak relevan dengan kebutuhan zaman pada masa itu. Selanjutnya, peran organisasi Islam dalam pendidikan Islam di Indonesia. Nah, organisasi Islam itu menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi pengembangan ilmu agama dan pengetahuan ilmu umum di kalangan umat muslim. Mereka itu sangat aktif dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman, dengan memadukan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan modern seperti saat ini. Organisasi Islam itu mengorganisir pelatihan dan seminar untuk guru-guru agama. Untuk apa? Yaitu gunanya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam rangka mengajar dan mengajar. Dalam mengelola pendidikan Islam juga itu termasuk. Nah, organisasi Islam itu sangat berperan aktif dalam menerbitkan buku-buku dan artikel, baik itu tentang pendidikan Islam, sehingga memperkaya literasi keislaman dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan agama Islam. Baik, saya akan mengoreksi materi dari kelompok 12. Menurut saya, kekurangan dari kelompok 12 ini, mereka tidak menguasai makalahnya. Karena ketika mereka presentasi, mereka banyak membaca makalah. Saran saya, kedepannya untuk melakukan presentasi dengan cara berdiri seperti layaknya seorang guru yang sedang menjelaskan, dan untuk makalahnya saran saya lebih banyak lagi referensinya. Adapun kelebihan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui penjelasan tentang organisasi Islam dan pendidikan Islam di Indonesia. baik. Salah satu saran menurut saya untuk kelompok 12 ini agar kita lebih aktif dalam kegiatan dan organisasi yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam di lingkungan kampus atau komunitas tempat mereka berada. Adapun manfaat terlibat dalam organisasi seperti UKM atau keagamaan, kelompok studi Islam, dan proyek sosial yang berhubungan dengan pendidikan, mahasiswa dapat memperluas wawasan mereka tentang permasalahan dan tentang dalam pendidikan Islam serta berkontribusi langsung. Itu saran dari kelompok. Sekian